ini ngomongin apa gitu ya. Jadi lebih baik kita share aja screen-nya langsung. Oke. Hold on. Isi. Oke. Ini saya orang gaptek ya, jadi selalu ada problem dengan sharing screen. Sebentar, sabar. Voila. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Saya kenalan dulu walaupun tadi Mbak Bita udah menyampaikan. Nama saya Nurleli, tapi saya topnya sering dipanggil dengan Ilen ya. Jadi orang-orang memanggil saya Coach Ilen gitu. Jadi saya sangat excited untuk sharing dengan Mitra QR apa yang bisa kita pelajari dari self empowering, keberibet ya, atau pemberdayaan diri tepatnya. Dan mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang di sekitar kita agar hidup kita menjadi lebih berarti gitu ya. Oke, kita langsung aja tidak membuang-buang waktu. Saya langsung ke topik kita. Oke, self empowering QR Talk 30 Agustus 2023 hari ini ya. Oke, kenapa sih topik ini penting? Kenapa ini yang diangkat? Nah, tadi Mbak Bita udah sampaikan bahwa di era perubahan cepat, seringkali kita dihadapkan pada tantangan yang tidak henti-hentinya ya, seperti berlayar di samudra, kehidupan yang luas, maka perubahan yang terjadi itu ibarat angin, gelombang, badai yang datang silih berganti. Nggak tahu arahnya, nggak tahu waktunya, dan seberapa kuatnya, kapan datang dan perginya. Nah, masih ingat kan ya kita zaman COVID, tiba-tiba segalanya berubah. Yang tadinya punya kerjaan, tiba-tiba nggak punya kerjaan karena tempat kerja tutup. Yang tadinya gaptek, tiba-tiba harus bisa dan tetap berfungsi dengan mempelajari teknologi kayak saya nggak ngerti tuh Zoom apa gitu ya. Tapi kalau mau tetap berfungsi ya harus belajar. Jadi itu sesuatu perubahan yang luar biasa. Juga untuk urusan kerja, sekolah, logistik rumah ya, dulu biasanya kita belanja ke supermarket, sekarang harus bisa nih pakai online shop dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terus berlanjut dan ini nggak akan hentinya karena sesuatu yang konstan di dalam hidup kita adalah perubahan, ya kan? Nah, ini nggak bisa kita hindari. Masalahnya adalah apakah kita dapat menjadi pemenang dan tetap berhasil mencapai tujuan kita dengan sukses, atau kita terseret dan terombang-ambing arus yang tergulung ya membuat kita dihempaskan di tempat yang tidak kita inginkan dan bermimpi untuk kembali ke masa lalu. Wah, dulu begini, please ya, masa lalu adalah masa lalu. Sekarang ke depannya gimana? Nah, ini di mana kita akan mendarat itu semua ditentukan oleh seberapa besar empowerment kita atau kekuasaan dan kemampuan kita dalam menghadapi situasi yang ada. Nah, itulah kenapa penting kita untuk mengetahui sedikit banyaknya bagaimana kita tetap bisa memberdayakan diri kita sehingga kita bisa tetap sampai di tujuan kita walaupun tantangan kita tidak henti-hentinya dan perubahan selalu datang silih berganti. Mudah-mudahan topik ini relevan dengan situasi yang dihadapi para mitra QR di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan organisasi, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena ini sangat relevan untuk semua ya. Oke, nah ini to manage your expectation, kita akan membahas, mudah-mudahan saya pengennya membahasnya banyak, tetapi waktu kita saya cuma dikasih waktu 30 menit oleh Mbak Bita. Mudah-mudahan saya bisa nyolong 10 menit ya, jadi bisa 40 menit kali ya. Nah, tapi seberapa banyak yang bisa saya share dalam waktu 40 menit, ini saya pikirinnya, aduh mudah-mudahan ini bisa ya. Satu, kita akan ngomong dulu soal apa sih self-empowering itu. Bagaimana empowerment in human experience dan kenapa ini penting. Lalu apa sih basic requirements-nya? Jadi kayak apa sih orang yang empowered itu? Seperti apa sih yang mereka miliki? Lalu kalau bisa kita pelajari apa sih steps-nya? Di mana kita start-nya dan bagaimana kita melakukan step-stepnya. Mudah-mudahan dalam waktu 90 menit ke depan ini kita bisa menyelesaikan sharing dan juga memiliki waktu cukup
untuk tanya jawab dan diskusi, karena yang paling penting itu belajar itu paling penting bukan hanya mendengar tapi juga terlibat melalui diskusi maupun tanya jawab. Oke, jadi saya mengundang nanti mitra QR untuk silakan bertanya, silakan beri komen dan lain sebagainya. Kalau selama saya presentasi mungkin supaya lebih teratur bisa lewat chat box dulu ya Mbak Bita ya, boleh ya, tapi mungkin nanti Mbak Bita akan kasih waktu dan itu bisa lebih bebas kita untuk berdiskusi. Oke, nah kita langsung aja ke topik yang pertama, yaitu about self empowering. What is self empowering? Ini pertanyaannya. Saya mau ngasih ilustrasi aja biar gampang ya. Nah, ini dalam hidup kita mengalami pengalaman apa tuh bahasanya. Jadi we have a human life experience. Kita mengalami banyak kejadian dalam hidup kita merupakan experience kita. Nah, semua orang ingin hidup sukses dan bahagia dong, tentu ya. Bahkan seorang filsuf Aristoteles mengatakan tujuan hidup manusia adalah untuk berbahagia. Dan ini banyak diadop ya dalam konstitusi negara-negara maju seperti US, itu jelas di dalam konstitusinya bahwa tujuan mereka itu adalah supaya rakyatnya hidup bahagia. Tapi hidup kan ada naik turunnya ya, kadang sukses, kadang gagal, hingga kita pun dalam hidup mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita senang, misalnya karena dipuji, karena lulus sekolah, karena berhasil mencapai income tertentu, karena berhasil mencapai level tertentu gitu ya. Dan kita juga bisa bahagia ketika disayang, dipedulikan keluarga dan lain-lainnya. Juga marah dan frustrasi, misalnya dalam menyesuaikan cara kerja baru, di mana kita nggak bisa-bisa, jadi kita frustrasi atau tuntutan dan perlakuan bos dan orang tua yang tidak adil mungkin, atau menghadapi anak istri yang menyulitkan dan sebagainya. Kita juga bisa puas dengan pencapaian kita, hasil kerja dan lain-lain, dan putus asa juga bisa karena tidak melihat ada harapan untuk ada yang lebih baik atau untuk gimana harus melakukan sesuatu ya, dan berbagai pengalaman lainnya. Nah, namun bagaimana status kehidupan kita yang hakiki ya? Apakah kita hidup bahagia penuh kepuasan atau hidup penuh kesedihan, kemarahan, frustrasi, putus asa dan lain-lainnya? Hal tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana kita merespon setiap peristiwa dan perasaan tersebut. Oke ya, gimana kita meresponnya itu yang mendetermine bagaimana hidup kita. Nah, ini adalah 4 state of human experience. Ya, dalam chart ini gambarkan secara sederhana siklus yang menentukan life state seseorang yang di tengah ini ya. Yang tadi saya bilang, apakah hidup kita bahagia, menderita, sengsara dan sebagainya, itu ditentukan oleh adanya siklus sederhana ini. Yaitu bagaimana kehidupan kita secara umum terdiri dari 4 stage of human experience. Pertama adalah reality stage. Kelihatan ya kursor saya, reality stage, di mana situasi hidup kita termasuk orang-orang dan lingkungan dan kejadian-kejadian di sekitar kita. Itu adalah reality hidup kita. Lalu ada emotion state. Itu adalah perasaan kita, feeling ya, atau perasaan kita terhadap reality itu. Lalu ada mind state, pikiran-pikiran kita terhadap reality itu dan terhadap emotion itu juga. Lalu adalah behavior state, aksi dan perbuatan kita. Nah, ini saling mempengaruhi dalam siklus yang tidak pernah putus. Saling mempengaruhi, ya. Ini akan saling mempengaruhi. Mind akan mempengaruhi behavior, behavior akan mempengaruhi reality, reality akan mempengaruhi emosi dan mind juga. Dan ini kalau terus-terus terjadi dengan pola yang sama, itulah yang menjadi life state kita. Bila polanya positif, maka hidup kita juga hidup positif, bahagia, tenang, dan lain-lain. Sebaliknya, bila polanya negatif, maka hidup kita juga negatif. Nah, selama ribuan tahun kita hidup dalam masyarakat yang didasarkan pada hierarki buatan, bukan ya? Ya kan? Karena di mata pencipta manusia diciptakan sama gitu. Tetapi di dalam masyarakat ada hierarki, itu buatan manusia ya. Nah, kita lahir selalu dalam realita yang berada di bawah kekuasaan orang lain, mulai dari orang tua, kaisar, raja zaman dulu ya, ratu, guru, pemerintah, sekarang mungkin oligarki ya. Jadi banyak ajaran, metode, dan aturan yang terus membuat kita tunduk, tidak berdaya, bahkan kadang-kadang berada dalam ketakutan. Sehingga kebanyakan manusia dalam menjalani hidup cenderung merasa nyaman bersikap sebagai rakyat ya, quote and quote rakyat, yang sukanya diatur.
dan tidak memiliki empowerment atau tidak berdaya menentukan maunya sendiri. Karena udah dari jebrot lahir udah berada dalam situasi seperti itu. Jadi mereka cenderung mengikuti saja untuk terus menjadi korban quote and quote penguasa. Apakah itu orang tua, bos, peraturan, lingkungan, perubahan dan lain-lain yang sebenarnya itu berada di luar kendali kita. Oke, sehingga dalam menghadapi situasi hidup ini kita juga menyikapinya cenderung dengan mentalitas korban atau victim mentality kita bilang ya. Dan seringkali tanpa menyadarinya dan menyadari akibatnya. Ini dia masalah ya. Kita nggak menyadari bahwa mentality kita adalah mentality victim yang akan mempengaruhi ini nih semua state-nya hidup kita ini. Oke, nah ketika realitas hidup yang negatif, tidak nyaman karena tidak sesuai harapan, biasanya secara emosi kita akan terpengaruh ya. Ini kita lihat namanya vicious circle of victim mentality. Kayak apa sih victim mentality? Jadi mungkin teman-teman mitra QR bisa relate nih. Wah, saya begini bukan ya gitu ya. Mudah-mudahan enggak, tetapi ini sudah menjadi kita tuh dari sononya gitu. Jadi dengan mengetahui ini kita jadi bisa berkaca, oh ternyata itulah yang terjadi dalam hidup kita ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang pertama adalah ketika realitas kita tidak sesuai harapan, apakah itu tidak ada improvement atau growth, atau performance kita itu biasa-biasa aja, mediocre, ya, nilai pas-pasan, gaji pas-pasan, posisi pas-pasan gitu ya, dan juga mungkin kurang respect atau reward dan chaotic ya, kacau, tidak teratur, tidak ada order. Nah, orang dengan victim mentality akan selalu berpikir bahwa dia adalah korban ya, korban keadaan ini, korban perubahan, korban peraturan, korban seseorang dan sebagainya. Maka yang ada itu perasaan yang muncul adalah negatif pula, yaitu sedih, kecewa, marah, frustrasi, dan merasa tidak berdaya. Nah, karena dalam pikirannya mereka adalah korban, maka yang muncul adalah biasanya nih mind state victim, ya, mind state victimnya itu adalah blaming, ya, nyalahin orang, nyalahin siapapun yang bisa disalahin, komplain, tidak kenapa begini, harusnya begitu. Orang-orang ini merasa mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, ya, apalah saya ini, saya nggak punya jabatan, saya cuman orang suruhan, saya cuman anak buah, saya cuman anak dan lain sebagainya. Dan mereka cenderung tidak bersyukur karena tidak mampu melihat hal-hal baik yang bisa diapresiasi. Victim tuh namanya kita jadi victim, ya mana ingat lagi ya bahwa ada hal baik, oh syukur ya saya jadi korban, nggak mungkin ya. Jadi mereka sangat biasanya ungrateful dan penuh ketakutan untuk mencoba atau bersuara, dan karenanya menjadi tidak confident. Nah, dengan pikiran seperti itu akan menjadikan aksi dan perilaku mereka layaknya orang nggak berdaya, ya, layaknya orang tidak berdaya, yaitu disempowering behavior, biasanya menjadi malas dan tidak disiplin karena ya apatis aja, percuma juga kita kerja, ntar juga disalah-salahin, percuma juga kita benerin, ntar juga berubah lagi, nah gitu-gitu aja gitu ya. Jadi mereka jadi malas dan lack of discipline. Dan juga melakukan sesuatu for others ya, karena disuruh orang lain, karena bos nyuruh begini, ya udah deh kita kerjain. Kita disuruh jualan sama bos, ya jualan tanpa set goal pribadi yang lebih memotivasi. Disuruh ikut webinar, ikut tanpa ada motivasi sendiri gitu ya. Jadi mentalitasnya adalah bisa syukur, nggak bisa ya mau diapain lagi gitu. Nah, karenanya orang begini tentu tidak kreatif, cari cara terbaik, ngapain juga capek-capek kan, sehingga jadi tidak confident karena dia sendiri nggak yakin yang dilakukan sudah the best atau belum, ya gimana mungkin dia bisa confident. Mereka juga tidak punya komitmen dan kesungguhan serta mudah menyerah. Nah, kebayang dong hasil kerja dan tindakan orang yang malas, asal-asalan, nggak kreatif, nggak pede, nggak komit, dan dapat kesulitan dikit nyerah gitu. Pasti kembali ke realita yang sama, bukan? Ya, balik lagi nih ke realitanya. Not as expected. Nah,
Bila siklus yang sama terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, terbentuklah pola self-disempowering experience, ya. Tidak memberdayakan diri atau jadi korban, yang menjadi state of life orang tersebut, yaitu hidup sebagai korban, yang tentu saja bukan sesuatu yang happy life. Nah, are you happy with unhappy life? Itu pertanyaan buat kita semua ya. Kita oke nggak dengan hidup kita yang nggak bahagia, yang nggak oke gitu? Ya, kalau tidak ya tentu harus ada perubahan. Victim mentality yang disempowering harus diputus dan dirubah menjadi winner mentality dengan membuat pola self-empowering experience. Gitu. Oke, nah gimana caranya? Gimana caranya? Sebelum kita ke sana, kita coba pahami dulu apa yang dimaksud dengan self-empowering. Jadi, self-empowering itu adalah making a conscious decision to take charge of your destiny. Oke. It is a choice, conscious decision. Jadi, keputusan ini. Jadi, bukan nerima aja gitu. Ini adalah keputusan. Apa artinya? Menjadi empower atau tidak, menjadi korban atau pemenang adalah sebuah pilihan. Ya, ini keywordnya conscious decision. Apa artinya? It is a choice. Ya, kita yang menentukan dan harus dengan sadar memilih untuk berdaya, karena tidak ada seorang pun yang dapat membuat kita berdaya bila kita tidak memutuskan untuk lebih berdaya. Udah di training segala macam biar pinter, udah diajarin segala macam biar terampil. Kalau kita memutuskan untuk tidak mau memberdayakan diri kita dengan segala keterampilan dan kepinteran itu, nggak akan kemana-mana gitu. Tidak akan membuat kita berdaya dan pinter. Ya, jadi kalau kita lihat siklus life experience tadi, ketika kita membuat pilihan di state mana kita berada. Ya, teman-teman tadi ya, meter state mana sih kita membuat pilihan. Nah, itu adanya di mind state. Maka self-empowering dimulai dari mind state kita dulu, dengan merubahnya dari disempower atau victim mindset menjadi empower atau winner mindset. Ya, oke. Lalu, keyword kedua apa lagi? Take charge of your destiny. Jadi ada making conscious decision, ada take charge. Jadi conscious decision bukan untuk yang lain ya, tapi untuk take charge of your destiny. Ambil kendali ya. Ini adalah praktek memberdayakan diri sendiri tanpa tergantung pada bantuan orang lain dalam membuat pilihan, mengambil tindakan, dan keyakinan pada kemampuan diri dalam melaksanakannya. Ya, jadi self-empowering adalah pilihan dan self-empowering adalah praktis. Jadi praktek ya, nggak bisa diomongin aja, nggak bisa sekali dilakukan, tapi praktek untuk terus-menerus mempraktekkan self-reliance. Jadi kemampuan diri sendiri tanpa pertolongan orang lain. Dan it is an attitude to want to be better. Jadi attitude itu sikap hidup ya, sikap kita memandang sesuatu untuk selalu positif maju dan mencapai sesuatu dan tindakan untuk mengontrol perilaku untuk mencapai tujuan itu. Ya. Jadi begitu mereka akan menjadi dengan demikian kita akan bisa menjadi empower people, yaitu orang-orang yang berdaya. Orang-orang yang memiliki kuasa, kendali dan kemampuan untuk mengatur hidup sendiri. Tidak menjadi korban atau pasrah dikendalikan oleh orang lain atau keadaan. Enggak komplain, enggak blaming, ya enggak jadi yang tadi victim mentality itu tidak akan ada bila kita melakukan melakukan self empowering ini, yaitu making a conscious decision to take charge of your destiny. Nah, jadi kira-kira kayak apa ya prakteknya yang empower people itu? Seperti apa sih ciri-ciri empower people? Ini topik kita yang kedua ya. Apa bedanya dengan disempower people? Nah, saya ingin share satu video yang saya temukan di YouTube
tentang empower people. Video ini sangat sederhana, tapi saya merasa video ini sangat inspiratif untuk menjadikan kita manusia yang berdaya. Mungkin kita bisa mendapat banyak insight dari video yang cuma 1 menit ini ya, tapi mencakup banyak hal yang bisa kita adopt sebagai orang yang ingin memiliki kendali atau empowered ya. Oke. Coba, mudah-mudahan ini kalau suaranya tidak terdengar, tolong diinfo ya. In ancient times, a king had his men place a huge rock on a roadway. He then hid in the bushes and watched to see if anyone would move the rock out of the way. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers passed by and simply walked around it. Many blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone removed. And so it happened that one day, a peasant came along carrying vegetables. Upon approaching the rock, the peasant laid down his burden and tried to push the rock out of the way. After much pushing and straining, he finally managed. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the rock had been. The purse contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the rock from the road. You see, in life, every obstacle that we come across gives us an opportunity to improve our circumstances. And while the lazy complain, others will create opportunities through their kind hearts, generosity, and willingness to get things done. So see every problem as an opportunity and a chance to become better and to grow. Oke, gimana? Siapa yang merupakan empowered person di sini? Apa ciri-cirinya? Boleh share di chat ya. Nanti kita baca dan kita bisa diskusikan. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat menjadi empowered person dan menemukan gunungan emas malah ya di balik lautan masalah kita ya kan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi empowered people? Kita harus tahu bedanya ya antara disempowered people dan empowered people. Oke. Kita tahu tadi bahwa empowering, self-empowering adalah conscious decision. Adanya di mindset, di mind state menjadi ya, di mindset dan mind state kita. Sehingga untuk berubah menjadi dari victim mentality atau disempowering mentality menjadi empowering, itu yang pertama kali harus kita rubah adalah mindset kita. Ya, karena apa? Kita tidak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya loh. Walaupun kita berada dalam hierarki, tapi kita tidak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Ini kita harus pahami. Karena hewan liar aja dilahirkan dengan kepercayaan pada naluri dan kemampuan bawaan mereka untuk belajar, kan? Apalagi manusia. Tapi manusia tuh memiliki akal di atas naluri yang merupakan potensi. Tapi potensi yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita lihat anak kambing baru lahir bisa langsung berdiri kan ya. Anak manusia sampai setahun baru bisa berdiri gitu. Lambat karena tapi potensinya sangat dahsyat untuk bisa mengendalikan dunia. Kalau kambing ya udah gitu aja. Even singa gitu aja cuman yang dia mampu. Nah, namun manusia dalam perkembangannya dapat terjerumus dalam mindset yang tidak berdaya dan tidak memanfaatkan potensinya. Oleh karena itu, hanya kita yang dapat menyembuhkan diri kita sendiri dan dunia kita dengan memberdayakan kembali diri kita dengan membangun life experience seorang winner dengan memberdayakan lagi atau menggunakan lagi potensi yang diberikan kepada kita. Nah, maka semua itu dimulai dari mindset kita. Ubah mindset kita dari victim ke winner. Saya sebutnya from zero to hero karena ini banyak dipakai orang istilahnya. Jadi saya ikut-ikutan aja biar gampang, enak gitu rhyme-nya ya. From zero to hero. Orang dengan victim mentality adalah orang yang
selfish. Lihat tadi ya, memikirkan diri sendiri aja. Karena orang yang selfish itu bahasa Indonesia apa ya? Ya mikirin diri sendiri itulah. Kita sering bilang itu orang egois, tapi a little bit different, tapi oke lah ya. Kita pahami seperti itu. Yang selalu mereka lihat adalah apa yang dilakukan orang pada saya. It's about me. Apa yang bisa saya dapat? Apa yang orang lakukan pada saya? Orang respect apa enggak sama saya? Orang bantu saya apa enggak? Ya, it's about saya. Nah, untuk berubah jadi hero, kita harus merubahnya menjadi kindness. Dari selfishness menjadi kindness. Lihat ya si petani tadi ya. Of kindness. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Jadi ini jangan salah ya, seolah-olah nih kalau kita mendapatkan semua itu kita on control gitu, in charge gitu. Sementara kalau kita ingin melakukan untuk orang lain seolah-olah kita jadi korban. Kebalik ya. Jadi kindness itu adalah how we control, karena kita yang memberi, kita yang aktif partisipan di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Untuk orang tua, untuk perusahaan, untuk teman, dan untuk lingkungan bahkan. Ya, nah ini mindset pertama. Yang kedua adalah orang victim itu selalu tidak bersyukur karena mereka hanya melihat yang kurang, yang tidak nyaman. Oh dulu begini, sekarang jadi begini. Dulu lebih enak, sekarang lebih susah. Ya kan? Nah ini yang harus kita rubah menjadi apresiatif, mengakui dan mensyukuri apa yang baik. Misal, target kerjaan tinggi nih, susah, capek, dan lain sebagainya. Tapi pikirkan, alhamdulillah ya, syukur masih ada kerjaan. Syukur walaupun tidak capai target masih dipakai, nggak dipecat. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang kita suka lupa. Syukur kita dipush untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik sehingga saya sebagai pribadi juga menjadi lebih baik. Nah, itu mentality seorang hero ya. Jadi dari tidak bersyukur menjadi apresiatif, lebih menghargai. Nah, berikutnya adalah biasanya orang-orang victim ini adalah follow the flow. Kemana orang pergi, ke sana dia pergi. Kemana orang membawa, ke sana dia membawa. Jadi sering terbawa arus, tidak punya prinsip, tidak berani, dan males mikir. Sebenarnya orang-orang yang follow the flow itu orang yang males mikir. Males dia mikirin cara lain, ya udahlah orang pada kesana semua, saya ikut aja gitu. Jadi ini yang harus dirubah menjadi punya purpose gitu. Kita pengennya apa? Tujuan hidup kita apa? Kita harus set itu sendiri. Ya. Berikutnya adalah orang yang disempower itu memiliki self limiting belief. Ya, rasa perasaan bahwa saya ini nggak bisa, saya ini terbatas, saya ini terkungkung, saya serba kurang. Jadi mereka takut, tidak pede, merasa tidak berdaya, selalu berpikir bahwa saya nggak bisa, apalah saya, tidak ada jabatan, bagaimana kalau saya gagal, bagaimana orang bilang apa kalau saya lakukannya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dirubah menjadi belief in potential. Kita harus percaya pada potensi kita, pasti ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya perlu mencari tahu caranya atau mencari supportnya. Nah, ini beda kan, jadi ya memang saya udah nggak bisa lah, saya emang udah seperti ini. Nah, beda dengan belief in potential. Nah, ini adalah antara lain ya mindset yang sangat biasanya reflect dari victim mentality dan hero mentality atau winner mentality. Jadi ini yang harus kita rubah kalau kita mau melakukan self empowering. Jadi untuk merubah destiny kita hanya perlu dengan sadar, mau, dan berusaha untuk menggali potensi keberdayaan yang kita miliki. Dan yang pertama-tama adalah dengan melepaskan belenggu victim mindset. Oke, ini langkah yang pertama. Oke, nah bila mindset kita sudah siap, selanjutnya gimana? Ya. Nah, ini nggak bisa saya nggak bisa share banyak sekali ingin saya share, tapi saya share hal-hal yang krusial atau yang basic dan penting ya. Saya akan share beberapa tips untuk dapat membentuk pola self empowering behavior. Nah, pertama, prinsip dari perubahan dari disempower menjadi empower itu adalah
awareness before change. Artinya apa? Tidak ada perubahan bila tidak ada kesadaran perlunya berubah. Bila kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, maka tentu kita tidak akan mencari tahu, benar ya? Ya, I don't know what I don't know. Ya udah, kita akan diam aja. Hanya bila kita tahu bahwa kita tidak tahu sesuatu, itu baru modal untuk kita cari tahu apa yang kita tidak tahu itu. Nah, ini awareness before change. Jadi kalau kita nggak merasa perlu tahu bahwa kalau saya nggak begini maka saya akan mati, misalnya, kita nggak akan ngapa-ngapain, kita akan tetap aja sampai kita mati gitu. Lebih kurang kayak gitulah ya. Jadi ini sangat krusial, step yang sangat krusial. Tanpa self awareness, tidak menyadari bagaimana diri kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana sikap kita dan perbuatan kita, dan apa akibatnya terhadap realita hidup kita, ini orang halu namanya, ya. Orang halu, nggak sadar diri. Sebaliknya, kalau orang memiliki self awareness, mereka selalu berpikir, why I feel the way I feel. What is my thinking? Kenapa saya lakukan ini? Apa yang akan saya capai kalau saya lakukan ini? Nah, ini adalah orang-orang yang sadar diri, yang sering muhasabah, ya, kita sebut muhasabah diri ya, kalau di istilah apa yang biasa saya pakai itu muhasabah diri, merenung dan memikirkan untuk memahami dan mengerti kekuatan dan kekurangan yang dimiliki dan perilaku-perilaku yang sudah didemonstrasikan dan akibatnya. Oke, nah itu satu ya. Nah, chat ini menunjukkan model dalam proses menuju perubahan hidup atau self transformasi yang saya dapat dari pengalaman melakukan coaching lebih kurang 10 tahun ya. Saya sebut namanya stop dan reset model. Stop ya. Jadi kalau kita lagi dengerin sesuatu atau kita lagi nyetel video gitu, kita stop dan kita relax, kita tulis cerita baru. Itu konsepnya ya. Nah, artinya ya apa? Yaitu stop sejenak dari rutinitas untuk melakukan reflect tentang kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian kita set berdasarkan pemahaman itu, menetapkan lagi goal, dream, purpose kita. Lalu kita explore, mencari opsi-opsi tindakan perubahan untuk perbaikan, membuat rencana aksi dan menjalankannya. Dan terakhir kita track, ya, kita melakukan review, evaluasi apa yang sudah dijalankan. Oke, model ini sederhana ya, mencerminkan proses berpikir dan aksi kita, yaitu elemen yang dapat kita kontrol dalam hidup kita. Oke ya, oke. Jadi elemen yang dapat kita kontrol dalam hidup kita adalah pikiran kita dan aksi kita. Nah, ini adalah yang digambarkan oleh model ini. Nah, proses ini bukanlah proses sekali jalan dan bukan pula harus berupa garis lurus ya. Tetapi ini adalah model berpikir dan bertindak yang bisa dilakukan bolak-balik dengan stop selalu menjadi starting point-nya. Nah, sedangkan reflect dan set inilah yang merupakan proses self-empowering yang sesungguhnya. Ya, terjadi di mind state kita ketika kita sudah memiliki sense of empowerment, maka menentukan aksi untuk berubah merupakan hal yang secara natural akan terjadi. Jadi explore dan track itu secara natural akan terjadi. Nah, saya bahas sedikit. Seperti saya sampaikan, semua di sini dimulai dengan stop. Kenapa stop? Seringnya kita di dalam rautan kehidupan nggak sempat mikir. Hari ini seharian udah sibuk dengan menjalani kehidupan, berangkat ke kantor pagi-pagi atau sekolah pagi-pagi, tugas ini, tugas itu, pulang-pulang udah teler, langsung tidur, besok mulai lagi rutinitas. Nggak sempat stop, nggak sempat mikir. Ya. Nah, self-awareness hanya bisa kita capai dengan cara berpikir dan merenung melalui dialog dengan diri sendiri atau dibantu seorang coach misalnya. Dan tanpa kita berhenti sejenak, maka proses merenung dan berpikir pasti akan sulit dilakukan. Ya kan? Nah, sedangkan reflect adalah proses berpikir dan merenungkan realitas hidup kita itu. Pikiran-pikiran dan tindakan kita yang membawa kita pada realitas tersebut. Nah, disinilah terjadinya self-awareness yang pertama.
Ketika kita reflect, oh pantas aja ya performance saya gini-gini doang karena saya lakukannya begini, sedangkan orang itu lakukannya begitu. Bisa jadi kalau saya lakukan seperti itu, saya bisa perform seperti dia. Something like that. Jadi kita memiliki awareness dulu. Oh ternyata kenapa ya saya nggak bisa lakukan seperti dia? Oh ternyata saya itu nggak bisa bicara, saya itu nggak bisa menyampaikan pendapat saya dan lain sebagainya. Banyaklah. Ini di sini self awareness yang pertama. Ketika kita menyadari siapa dan bagaimana diri kita bersikap, bertindak, berbuat dalam hidup kita, ini yang menjadi pemicu untuk berubah. Pemicu ya, pemicu. Apakah orang sesudah reflect itu mau berubah? That's another story. Makanya model ini komplit ya. Untuk bisa berubah kita harus ngikutin semuanya. Nah, sedangkan set itu adalah artinya untuk menentukan, men-setting target, tujuan, keinginan dan lain-lain. Yaitu ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Langkah pertama menuju perubahan. Karenanya ini sangat penting. Bila kita tidak happy dengan realitas hidup kita, tidak puas, lalu realitas yang seperti apa yang kita inginkan? Nah, di sini nih nentuinnya. Misal, staff tidak mau mendengarkan saran saya sehingga hasil kerja kurang memuaskan. Bisa jadi goal yang kita akan set di sini adalah staff mau nurut, atau bisa juga hasil kerja memuaskan dengan segala ukurannya lah yang kita pakai gitu. Nah, ini di sini kita penting sekali untuk memiliki goals, dream atau purpose yang kita set dengan sadar kita set gitu ya. Bila kita tidak secara sadar mengidentifikasi goal, mimpi atau purpose, maka step selanjutnya tidak akan fokus. Bisa aja sih kita tetap lakukan sesuatu ya, tapi nggak akan fokus dan efektif karena nggak tepat sasaran, yang dapat kembali berujung pada rasa frustrasi, burnout, kelelahan dan akhirnya nyerah. Ya. Nah, so goal adalah turning point atau titik balik kehidupan sebagai bentuk nyata dari self-empowerment. Bila teman-teman atau mitra QR tidak bisa menentukan goals-nya dan kemudian diikuti oleh yang lain-lain, itu sebenarnya kita nggak punya self-empowerment. Menentukan arah hidup kita aja kita nggak bisa, mana mungkin kita menentukan yang lain-lain ya. Jadi disinilah kita mengambil kendali arah dan haluan hidup dengan menentukan goals kita. Kita mengambil kendali arah dan haluan hidup karena goal memberi arah dan karenanya goals juga memotivasi. Ya, coba teman-teman bayangin deh antusiasme seorang untuk ikut webinar ini nih. Antara orang yang memang memiliki tujuan ingin memegang kendali hidup, begitu lihat self empowering karena tujuan yang ingin memegang kendali hidup, dia ikut webinar ini. Bayangkan, bandingkan antusiasmenya dengan orang yang diajak atau disuruh ikut tanpa dengan sadar menginginkannya. Pasti beda kan ya? Nah, ini kira-kira kayak gitu. Nah, bila memiliki tujuan hidup begitu penting, kenapa banyak orang terlihat hidup tanpa tujuan ya? Kira-kira jawabannya apa ya? Saya ya, dari pengalaman saya ya, saya tidak belum melakukan studinya, tapi dari pengalaman saya lihat kebanyakan adalah kita tuh tidak tahu caranya, cara memilikinya, cara menemukannya. Dan yang paling parah lagi, ditambah lagi kita tidak pernah memikirkannya. Kita udah hidup aja, ngikutin aja, harus ikutin aja gelombang mau jawab sampai di mana kayak ya udahlah, terima gitu ya. Jadi kita nggak pernah memikirkan saya nih hidup itu tujuannya apa ya? Saya ini lahir ke dunia nih buat apa ya sebenarnya? Nggak pernah nih kita mikirkannya. Sehingga tujuan hidup bukanlah sesuatu yang penting buat kita. Nah, kalau itu bukan sesuatu yang penting, bagaimana kita bisa men-settingnya atau menemukannya? Gitu. Jadi saking pentingnya ini adalah sesuatu yang harus pertama kali kita miliki sebelum dalam proses self empowering. Nah, saya ingin bahas sedikit saking pentingnya ini ya tentang goals. Nah, ini adalah chart tentang empowering goals. Seperti disinggung bahwa proses berpikir adalah proses dialog ya atau self talk. Demikian juga dalam proses menetapkan goals ini. Goal ini ada tingkatannya. Teman-teman lihat di sini ya. Tingkatan pertama adalah action goal namanya, yaitu aksi tertentu yang kita jadikan goal. Seperti setiap pagi bangun jam 5 pagi deh, atau olahraga lari 3 kali seminggu, atau ngobrol dengan klien 1 klien per hari dan lain-lain. Nah,
pertanyaan untuk menetapkan goal ini adalah seperti apa yang perlu saya lakukan agar lebih sehatkah, tidak telatkah, membangun hubungan baik dengan klienkah, dan lain-lain. Itu adalah pertanyaannya. Maka muncullah goal, action goal ini. Oke. Nah, not bad, at least memotivasi kita untuk melakukan sesuatu secara rutin ya, sehingga akan mempengaruhi hasil pastinya. Nah, kedua itu adalah outcomes, yaitu hasil yang ingin dicapai dari aksi yang dilakukan. Ya, meskipun kayaknya udah, lo kan tadi udah bilang kalau saya mau sehat, itu kelihatannya sama ya, tapi kalau kita lakukan dengan sadar outcome ini, maka akan memberi kita perspektif lebih luas mengapa kita melakukan sesuatu dan apa impact-nya bagi kehidupan kita secara menyeluruh. Ya, jadi kalau kita lihat kedua hal ini, bila action goal itu seperti baling-baling di perahu kita ya, perahu kita di dalam samudera. Nah, yang membuatnya bergerak, maka outcomes adalah ibarat kemudi yang mengarahkan gerakan perahu. Ya, banyak aspek yang biasanya dapat dikaitkan dengan outcome, misalnya bisa spiritual aspek, bisa relasi aspek. Misalnya, kalau saya lakukan saya mengunjungi ibu saya setiap minggu sekali, maka saya menjadi anak yang berbakti. Saya ingin menjadi anak yang berbakti. Saya ingin orang tua saya menganggap saya anak yang berbakti, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah outcomes yang kita kaitkan dengan action yang kita lakukan. Nah, action, goal, dan outcome ini sangat penting untuk sukses. Ya, namun dia baru memberikan motivasi di level permukaan saja, atau kita sebut extrinsic level, yaitu di luar permukaan aja gitu. Ya, permukaan aja. Seringkali bersifat fluktuatif dan rawan ditinggalkan. Jadi kalau misalnya ada kendala aja, aduh macet terus nih setiap minggu, akhirnya saya nggak jadi deh ke rumah ibu saya seminggu sekali, misalnya kayak gitu. Nah, dan lama-lama bisa dirasa sebagai beban, terutama bila lingkungan atau faktor eksternal lainnya tidak terlalu mendukung. Ya. Nah, untuk membuatnya atau membuat permanen goal, ya, goal yang lebih permanen sifatnya, maka kita perlu tujuan yang lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam intrinsic level, jadi bukan level permukaan saja dalam perbuatan, tetapi intrinsik, lebih ke dalam diri kita, pikiran kita, value system kita, belief kita, dan lain sebagainya. Nah, ini yang goals di level ini itu akan lebih permanen sifatnya. Itu ada value and identity goal, yaitu mental stage and image yang kita inginkan. Pertanyaannya ada seperti, apa yang saya rasakan bila melakukan hal itu? Misalnya saya mencuri, perasaan saya gimana? Itu menunjukkan value saya. Aduh, saya merasanya nggak enak banget. Itu value. Ya, jadi kita akan menentukan goals kita itu kira-kira value kita, value dan identity seperti apa yang kita mau. Atau pertanyaannya, saya ingin dikenal sebagai siapa? Orang akan mengenal Coach Nurleli sebagai siapa? Oh, orang yang suka rame gitu, atau orang yang suka dengerin, orang yang bisa diajak ngomong, orang yang bisa memberi added value, misalnya seperti itu ya. Ini sesuatu yang terkait dengan identity kita. Saya sering men-challenge coach saya adalah untuk menemukan identity ini begini. Kalau ketika Anda meninggal dunia, Anda ingin orang membicarakan apa tentang Anda? Itu adalah identity. Nah, kalau itu biasanya bisa unlock ya semua being kita yang mungkin selama ini nggak pernah kita visit, yang tidak pernah kita kunjungi, kita jadi tahu, oh ya ternyata saya inginnya begini, inginnya sebagai ini, inginnya sebagai itu. Nah, mungkin perlu waktu ya untuk kita menemukan siapa versi ideal kita sebenarnya. Ya, perlu waktu. Namun begitu kita mendapatkan goal ini, itu akan memberi motivasi sangat kuat bagi kita untuk berubah. Penelitian menunjukkan, ini beneran ya, bahwa perokok yang menggunakan frasa saya bukan perokok saat mencoba berhenti merokok ya, kemungkinan untuk benar-benar berhenti secara signifikan jauh lebih tinggi daripada mereka yang hanya mengatakan saya akan berhenti merokok. Ini saking kuatnya motivasi yang dimunculkan dari identity. Walaupun saya sebenarnya perokok, tapi ketika saya bilang saya bukan perokok, itu saya
chance untuk saya berhenti merokoknya jauh lebih tinggi daripada orang yang mengatakan saya akan berhenti merokok. Padahal mereka dari state yang sama. Ini pentingnya. Nah ya, jadi salah satu cara menemukan goal value ini ya adalah dengan mengidentifikasi kekuatan atau virtu yang kita miliki ya. Tanyakan misalnya bagaimana perasaan pikiran kita ketika selesai misalnya ujian atau selesai melayani pasien atau ketika selesai mendeliver pekerjaan kepada klien kita. Bisa saja jawabannya adalah saya merasa memiliki kompetensi luar biasa. Nah, itu adalah value atau identity yang kita inginkan gitu. Atau juga saya merasa pasien saya senang dan nyaman dengan perawatan yang saya berikan. Nah, itu adalah value dan identity yang kita inginkan. Itu salah satu caranya. Jadikan value identity ini sebagai landasan bergerak dari waktu ke waktu dan terus tingkatkan ya aspirasi untuk menemukan versi terbaik kita. Banyak caranya, bisa dengan niru orang, kita bisa lihat orang yang kita kagumin, apa ya kira-kira karakter bagusnya dia. Saya ingin itu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai goals, value dan identity kita. Nah, oke. Terakhir adalah purpose. Ya, ini adalah puncak tertinggi dari goal yang ingin dicapai manusia yang didapat dari pemahaman diri yang terdalam. Ya, ilmuwan mendefinisikan purpose ini adalah niat yang teguh untuk mencapai tujuan jangka panjang yang bermakna secara pribadi dan memberi impact positif pada dunia. Ini definisinya purpose. Ilmuwan mengatakan begitu. Pertanyaan kepada diri kita adalah why I exist. Peranan apa yang bisa saya mainkan dalam eksistensi saya. Nah, jadi purpose ini sebenarnya merupakan bawaan. Banyak orang yang tidak menyadari ini, yang diprogram ke dalam inti atau core jati diri manusia ketika kita diciptakan. Sehingga menjadi komponen mendasar ya dari kehidupan setiap orang, dan kita membutuhkannya. Akan mengalami masalah deh kalau misalnya kita tidak memiliki purpose dalam hidup. Ini terbukti secara ilmiah. Banyak orang mengalami kesulitan psikologis yang serius ketika kita tidak memiliki tujuan hidup. Karena kita terombang-ambing tanpa arah yang jelas, menyebabkan banyak perilaku buruk sampai dengan self destruction ya, penghancuran diri, orang abuse drugs dan lain sebagainya. Kita nggak punya tujuan hidup, jadi jalanin aja hidup gitu ya. Ada challenge, ada apa ya udah terbawa gitu. Nah, purpose bukanlah sesuatu yang terukur seperti action misalnya, kepada sebuah prinsip panduan hidup yang dilandasi makna yang akan kita gunakan dalam membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Itu ditentukan oleh purpose. Jadi kayak GPS lah, GPS yang unik tapi hanya untuk diri kita sendiri. Akan berbeda setiap orang purpose-nya. Menunjukkan bahwa orang yang memiliki purpose akan hidup lebih bahagia, lebih tangguh, lebih sukses dari mereka yang tidak. Ya, jika seseorang merasakan kehidupan pribadi yang berarti, jadi mereka cenderung tidak akan membiarkan dirinya terkuras habis atau sesat atau tenggelam, ya, karena hidupnya terlalu berarti gitu loh untuk dia melakukan hal seperti itu. Jadi mereka akan menjadi lebih balance dan lebih adil memperlakukan dirinya, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dan oleh karenanya cenderung tentu lebih dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Kayak kita bilang, ya dia udah selesai sama dirinya gitu. Bila value dan identity goal, I want people to value me. Saya ingin orang menilai saya seperti apa. Saya. Nah, dengan
dengan konsep seperti itu banyak hal baik yang pasti menyertainya ya, seperti penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, menghilangkan kecenderungan mementingkan diri sendiri, dan selalu tahu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita, karena kita sendiri yang tahu kita mau kemana. Nah, yang terbaik nih apa nih? Hanya kita yang tahu kan. Yang terbaik buat saya belum tentu terbaik buat Mitra QR, belum tentu terbaik buat Mbak Bita, tapi saya tahu yang terbaik buat saya. Jadi semua itu akan memberi kita ketenangan dalam menjalankan hidup. Nah, self-empowering yang sejati didorong oleh adanya tujuan hidup yang bermakna, meaningful goal ini, yaitu purpose. Apa yang Anda inginkan dalam hidup yang buat hidup menjadi berarti, itulah dia meaningful goals. Yaitu apa? Memberi impact pada kehidupan diri kita dan dunia di sekitar kita. Oke ya. Gimana? Nah, bagaimana menemukannya nih? Gimana menemukannya? Karena banyak orang yang nggak punya tujuan karena nggak tahu menemukannya. Gimana menemukannya? Saya kasih ilustrasi aja. Kita tadi dari awal saya sudah singgung, kita ingin happy life, ya kan? Tapi is happiness enough? Apakah happiness itu mencapai hidup bahagia dapat menjadi purpose yang kita bicarakan tadi? Tentu saja, mengapa tidak ya? Benar ya? Is good enough gitu. Saya happy dengan hidup saya. Namun apakah kebahagiaan adalah ultimate meaningful goal? Benar-benar tujuan yang paling bermakna yang ada di dalam core jati diri kita. Ya, mari kita bahas. Mungkin kita belum memiliki pemahaman tepat tentang rasa bahagia ya. Jadi kita bahas sedikit. Kebahagiaan itu biasanya ditandai dengan emosi yang lebih intens sebagai respon terhadap situasi tertentu yang terjadi dalam ranah indera kita. Oke. Oleh karenanya rasa bahagia ini menurut ilmuwan ya, psikolog dan lain sebagainya, bukan saya loh yang tentu ini yang mendefinisikan. Oleh karenanya ya, rasa bahagia dikontrol oleh situasi, bersifat sangat fluktuatif dan cepat berlalu. Karena bisa saja nih pagi hari kita merasa bahagia karena kebetulan ada keluarga datang, dikelilingi keluarga dan suasana gembira. Tetapi sore hari bisa jadi kita bersedih karena berpisah dengan orang tercinta misalnya. Ya. Jadi bila tujuan hidup yang kita kejar adalah merasa bahagia, bisa jadi itu hanya bertahan sementara dan kita bisa kembali terpuruk dalam kesengsaraan setelah satu momen bahagia berlalu gitu. Ya. Jadi kebahagiaan sebagai tujuan bisa jadi masih merupakan tujuan di level permukaan atau surface level yang bisa jadi tidak terlalu memberi makna, bisa jadi ya. Oke. Nah, sekarang lalu apakah tujuan lebih dalam dan bermakna dari kebahagiaan? Bukankah itu yang paling penting, kata Aristoteles juga kayak gitu. Ternyata tujuan yang lebih bermakna dari kebahagiaan adalah rasa puas atau contentment. Jadi kalau yang satu happiness, yang satu contentment. Yang satu merasa happy, yang satu merasa content, yaitu rasa puas. Rasa puas ini ternyata adalah kebahagiaan yang hakiki, berupa rasa damai dan perasaan cukup yang stabil dan bertahan lama. Damai dengan diri sendiri dan dengan lingkungan di mana kita hidup. Nah, di mana perbedaan keduanya? Kebahagiaan adalah sebuah pengalaman ya, yang biasanya ditandai dengan pandangan positif, kegembiraan, kebanggaan, bahkan tawa ya, dan mengacu pada keadaan emosional atau emotional state yang sifatnya outburst atau meledak-ledak ya, kalau bisa kita sebut ya, dan situasional. Orang yang menderita kesepian bisa aja berbahagia dalam pesta, tetapi penderitaan rasa kesepian kembali muncul setelah pesta usai. Tuh, bahagia tuh kayak gitu. Sebaliknya, tidak seperti rasa bahagia yang menggebu-gebu ya, maka rasa puas justru menunjukkan ketenangan, perasaan yang bertahan lama disertai kedamaian, rasa syukur dan kepuasan. Ini adalah keadaan pikiran, yaitu the state of mind yang kembali lagi kita udah bahas dari tadi, dapat kita pilih apakah untuk memilikinya atau tidak. Kendalinya ada pada kita. Nah, beberapa komponen untuk mencapai rasa puas adalah pertama adanya emosi positif seperti rasa suka, nyaman, aman,
senang dengan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Kedua adalah adanya engagement atau keterlibatan. Dalam hal ini yang kita lakukan atau yang terjadi di sekitar kita ya, gimana supaya kita benar-benar lebur dan bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Jadi orang yang melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh itu punya potensi untuk merasakan kehidupan yang konten. Ya. Nah, ketiga adalah adanya meaning, yaitu apa yang kita lakukan tuh ada artinya atau ada manfaatnya yang tercipta dari keterlibatan kita dan tindakan kita terhadap apapun, ya. Nah, kebermanfaatan inilah yang merupakan kunci rasa puas pada diri mereka, pada diri manusia, ya. Karena pandangan tentang arti dan manfaat itu ada dalam pikiran kita berupa filosofi, ide, atau keyakinan berasal dari diri kita sendiri, maka pandangan terhadap arti, makna, dan manfaat adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Kita bisa menciptakan sendiri sesuatu arti atau makna sesuai potensi diri kita dan situasi kita. Rasa puas itu ditentukan oleh makna atau kebermanfaat dari diri saya. Bila saya misalnya buta, mungkin saya tidak bermanfaat untuk menunjukkan jalan, tapi saya bisa bermanfaat untuk yang lain. Ini jadi sangat subjektif. Kita nggak bisa niru orang lain, kita nggak bisa ngikut orang lain untuk mendapatkan rasa puas ini. Nah, bila manusia menemukan makna dan kepuasan yang mendalam, melalui kontribusi pada kehidupan, orang, lingkungan, dan lain-lain sebagainya sekitar kita, ya, maka hidup menjadi memiliki arti. Something to live for. Kalau udah hidup menjadi memiliki arti, maka kita hidup dengan gembira, dengan antusias, dengan menikmatinya, sehingga kita tidak memiliki mentalitas sebagai victim, tapi kita memang menikmati hidup kita. Nah, susah atau mudah memiliki hidup bahagia yang sejati yang kita inginkan, coba? Nah, susah apa? Mudah, ya? Mungkin ada yang berpikir, iya sih mudah, tapi gimana caranya? Saya kok masih bingung. Nah, nggak apa-apa. Memang waktu kita pendek nggak bisa dibahas semua. Cuma saya ingin kasih tips khusus aja, sedikit aja. Tapi mungkin sedikit memahami kembali eksistensi atau hakikat eksistensi kita sebagai manusia di dunia ini bisa sedikit memberi perspektif. Balik lagi, at the end of the day, kebutuhan kita sudah diprogram dari sononya, ya ini yang harus dipenuhi. Dari tadi kita ngomongin itu, ya. Nah, gimana tuh? Nah, ini dia. Mencapai kepuasan dan hidup yang berarti tentu tidak lepas dari hakikat eksistensi hakiki manusia. Saya nyontek soal ini. Nah, bagaimana kita diciptakan dan dibentuk lengkap dengan elemen kebutuhan cara dan apa yang dapat memenuhinya, ya. Seperti kita butuh tenaga dan pemenuhannya dengan makanan. Ya kan, nggak bisa dengan yang lain, dengan makanan nih, kita taunya kayak gitu. Makanan itu apakah melalui mulut, melalui infus, melalui apa, anyway itu adalah nutrisi makanan, ya. Nah, kalau melalui kitab-kitab suci kita mengetahui kan, ya, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya dengan memberikan fungsi sebagai khalifah atau pemelihara di bumi ini, yang untuk menjalaninya manusia sudah dibekali dengan petunjuk dan aturan yang telah ditentukannya. Itu kita nggak bisa hindari, ya, karena kita diciptakan oleh sesuatu. Nah, ini tips, ya. Mungkin ada orang yang tidak percaya itu, whatever, tapi ini adalah apa yang bisa menjadi salah satu cara kita menemukan meaningful life itu. Terlepas dari banyaknya misteri tentang manusia yang belum terungkap, namun sesuai tujuan penciptaan kita, maka hakikatnya ini disepakati oleh semua ilmuwan, secara general manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk spiritual. Jadi kalau kita lihat nih, makhluk sosial, makhluk spiritual, ya. Meskipun keduanya memiliki dimensi berbeda, namun keduanya adalah kesatuan tidak dapat dipisah. Bagaimana manusia menjalankan fungsi sosialnya dipengaruhi oleh fungsi spiritualnya. Dan sebaliknya, bagaimana manusia menjalankan fungsi spiritualnya sangat ditentukan oleh fungsi sosialnya. So, kalau fungsi sosial kita nggak jalan, coba dicek fungsi spiritual kita jalan atau enggak. Dan sebaliknya, kalau fungsi spiritual kita nggak jalan, coba dicek fungsi sosial kita jalan apa enggak. Ini suatu kesatuan, kita nggak bisa menafikan itu. Nah, jadi memenuhi fungsi ini adalah kebutuhan setiap manusia. Karena manusia terprogram seperti itu. Oleh karenanya, manifestasi fungsi ini sangat krusial bagi seseorang untuk menjalani hidup secara penuh dan berarti atau fulfilling and meaningful life.
It's all about relationship. Tentang hubungan ya. Di mana manusia sebagai titik pusat yang memiliki hubungan dengan dirinya, hubungan center dengan dirinya, hubungan vertikal dengan pencipta, dan hubungan horizontal dengan sesama dan lingkungannya. Nah, kualitas hidup manusia didasarkan pada bagaimana kualitas setiap hubungan tersebut. Nah, manusia dibekali kemampuan bawaan ya untuk mengembangkan dan membentuk hubungan pribadi yang kita sebut hubungan horizontal, yaitu hubungan sosial yang sangat vital, di mana kita saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi pengungkapan pikiran dan perasaan. Nah, hubungan tersebut melibatkan interaksi fisik. Ya, kita berinteraksi secara fisik. Didasarkan dimensi kepedulian terhadap nilai, norma, aturan, dan peran. Ya, ketika kita berinteraksi kan kita peduli sekali dengan nilai, norma, aturan, dan peran kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bos, sebagai bawahan, sebagai apapun ya. Itu kita peduli terhadap itu. Ini yang disebut dimensi sosial yang merupakan sumber pengaruh terbesar perilaku seseorang. Nah, namun berhasilnya hubungan horizontal ditentukan oleh adanya hubungan baik dengan diri sendiri, berupa penerimaan diri, rasa berharga, rasa memiliki purpose, dan integritas. Nah, sering muncul masalah di sini nih. Hubungan dengan diri sendiri itu sifatnya internal dan tidak material. Beda dengan hubungan sosial tadi ya, fisik, internal, eksternal, dan material. Dan terjadi dalam elemen pikiran dan jiwa. Maka untuk menciptakan hubungan baik dengan diri sendiri, diperlukan adanya hubungan vertikal yang baik dengan sang pencipta diri. Nah, salah satu sebab mengapa manusia tidak dapat memiliki hubungan baik dengan dirinya, kalau hanya mengandalkan hubungan horizontal semata, adalah karena dimensi sosial budaya yang sangat mempengaruhi seseorang tadi ya, itu bersifat sangat volatile, bisa berubah seperti kita alami perubahan-perubahan yang kita alami kan. Bisa berubah, hari ini aturan mainnya begini, besok enggak. Hari ini saya jadi anak buah, besok saya udah jadi bos. Itu selalu berubah sehingga berpotensi mengaburkan pemahaman diri seseorang dan membelokkannya dari upaya memenuhi eksistensi diri sejatinya. Nah, ini akhirnya akan bisa membuat hubungan yang saling menyakiti, yang kagok, yang enggak efektif, yang tidak produktif, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hubungan vertikal dengan sang pencipta adalah soul-centered relationship. Jadi adanya di dalam soul kita, dalam jiwa kita. Bersifat sangat subjektif, yang melibatkan belief dan membentuk value system. Ya, hubungan tersebut mencakup pengakuan dan keyakinan terhadap higher power, yaitu kekuatan yang lebih besar yang mengatur dan memberi sesuatu yang melebihi sensory experience atau pengalaman indrawi kita, di mana kita menjadi bagian sangat kecil darinya. Oke, nah pengakuan dan belief ini yang menjadi dorongan paling kuat untuk penerimaan dan penyerahan diri untuk memenuhi tujuan hidup tertinggi dengan rasa syukur dan yang menciptakan akuntabilitas dan integritas tinggi pula. Jadi tidak ada orang yang dapat menyakiti kita bila tindakan kita didasarkan atas keyakinan dan bukan untuk memenuhi keinginan orang lain misalnya. Jadi kalau saya mau berbuat baik kepada dia, saya berbuat baik karena saya yakin itu yang harus saya lakukan dan bahwa inilah potensi saya, ini yang terbaik yang saya lakukan. Sesudah itu apakah mereka akan senang, mereka akan puas, mereka akan benci, it doesn't matter. Kita nggak akan merasa tersakiti dan terpuruk. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki hubungan ini dengan dirinya, hubungan yang baik vertikal, itu akan memiliki hubungan baik yang horizontal juga. Jadi memenuhi eksistensi diri ini adalah tindakan yang kita butuhkan untuk memberikan nilai tambah. Nah, itu eksistensi kita, diri kita itu. Tindakan yang dapat memberikan nilai tambah untuk menciptakan hubungan lebih baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dilandasi rasa peduli, rasa saling menerima, menghargai, percaya diri, dan berani, serta perasaan berdaya untuk menciptakan kehidupan lebih baik yang dipercaya sebagai titipan ilahi ini. Gitu. Nah, itulah yang membantu kita untuk bisa menemukan purpose atau drive untuk bisa mengambil kendali dalam hidup kita. Nah, perasaan berdaya ini tidak hanya akan membantu kita mencapai impian dan tujuan, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan mengatasi
hambatan. Wah, saya ngomongnya banyak banget ya. Cuman konklusi saya adalah self-empowering is a choice, ya, pilihan that start from your mind, yang dimulai dari mind kita, ranah pemikiran kita, yang didrive atau didorong oleh purpose untuk mengontrol perilaku kita agar tercipta meaningful life, hidup yang berarti, di mana kita memberi nilai tambah dalam kehidupan. Mungkin itu dari saya. Saya sangat senang sekali kalau kita untuk diskusi. Silakan, waktu dan forum saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Terima kasih dan luar biasa sekali atas pemaparannya yang sangat jelas, Coach. Selanjutnya, Mitra QR, kita akan masuk pada sesi Q&A. Oke, untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan bila ada Mitra QR yang ingin bertanya dan dengan menuliskan di kolom chat box atau right hand, ya. Dan untuk Mitra QR, ketahui bahwa QR menyediakan reward menarik bagi pertanyaan-pertanyaan terbaik berupa diskon sampai dengan 20% untuk mengikuti program pelatihan sertifikasi coach yang diadakan QR dan free 30 menit untuk coaching session. Oke, sepertinya sudah ada yang angkat tangan. Untuk Breliana di sana, boleh silahkan di-unmute dulu, Breliana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Briliana Rasita, mahasiswa semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izin bertanya, Coach. Langkah awal untuk menentukan self-empowering salah satunya adalah dengan mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Namun setelah kita mengetahui kelemahannya, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Karena kan seringkali banyak orang yang bersikap denial terhadap kelemahan yang dimilikinya, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses untuk menggali kekuatan yang ada di dalam kita. Poin yang kedua, pesan-pesan dari Coach untuk kami para generasi Z yang dikenal sebagai generasi kreatif, namun seringkali ketika ketemu struggle itu gampang menyerah. Nah, generasi ini tuh cenderung dimanja oleh hadirnya teknologi. Kira-kira pesan-pesan dari Coach itu apa? Terima kasih. Oke, waduh, pertanyaannya panjang ya. Saya coba memahami dulu. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan sesudah kita menemukan kekurangan kita. Nah, karena kita banyak denial. Gitu ya, pertanyaan pertama dulu ya. Betulkah ya? Oke, kalau masih kita denial, tandanya self-awareness kita belum terjadi. Karena self-awareness itu adalah self-talk dengan diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak jujur, itu dengan diri kita bahwa, oh ini adalah kekurangan saya, dengan mendinai bahwa itu kekurangan saya, maka sebenarnya belum terjadi self-awareness. Self-awareness adalah kita sadar, sesadar-sadarnya, apa kelebihan kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana perilaku kita selama ini, apa dampaknya terhadap performa kita yang ingin kita capai. Jadi, awareness yang harus dibenahi dulu. Benar nggak itu self-awareness atau dikasih tahu orang? That's a bit different. Gitu ya, itu mungkin jawabannya. Kedua, gimana caranya nih supaya kita tidak gampang lepas dari tidak gampang menyerah karena tantangan. Nah, pertanyaannya adalah yang ingin dicapai itu apa? Punya nggak purpose-nya? Punya nggak goals-nya? Atau hanya action goals aja? Semakin tinggi goals kita, itu semakin kita tahan banting. Karena kita punya tujuan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri misalnya. Jauh lebih besar daripada hanya, oke, datang ke kantor jam 8 sampai jam 5 selesai. Apapun yang terjadi, ya udahlah terjadilah. Itu baru action goals. Itu seperti saya sampaikan tadi, itu banyak sekali tantangannya karena sangat dipengaruhi ya baru eksternal. Jadi kalau misalnya kita ada halangan sedikit aja itu langsung ngerontok itu goals-nya. Makanya kita harus set goals yang lebih tinggi. Misal saya milenial atau saya Gen Z. Saya Gen Z nih secara umum dinilai orang gampang menyerah, susah diatur walaupun kreatif ya. Ya, that's kelebihan dan kekurangan. Nah, kita mau sebagai apa? Mau nggak
dicap orang sebagai layaknya Gen Z. Atau kita mau menentukan sendiri identitas kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Di mana setiap kita akan berbeda role-nya. Nah ini kita kalau mau masuk ke dalam kotak yang ditentukan orang lain bahwa Gen Z ini seperti itu, nah itu kita udah menjadi victim sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mau mulai mengendalikan diri, ya mulailah dengan menentukan saya mau Gen Z, mau Gen apapun, selama saya bisa mencapai tujuan hidup saya, doesn't matter gitu. Maka saya biasanya kita lebih tahan banting karena kita persistence kan ingin mencapai itu, dan kalau nggak bisa cara ini ya kita akan cari cara lain. Gitu mungkin jawabannya, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Breliana, Coach. ya, oke, Regina, oke, Bre, sudah terjawab. ya. Sudah. Terima Oke, Coach, kasih. kayaknya kita akan baca pertanyaan yang ada sama-sama. Kita akan baca pertanyaan yang ada di kolom chat box. Ini ada pertanyaan dari Dr. Andi Faizal, Dr. Gigi SPKG. Pertanyaannya adalah apa yang perlu kita lakukan pada staf yang pada zona nyaman melakukan tugasnya berjalan seperti itu saja, bahkan mempunyai kecenderungan mengganggu, Coach. Ya, itu gimana, Coach? Oke, zona nyaman. Jadi enggak artinya orang yang berada di zona nyaman. Nah, ini saya selalu dalam pembicaraan atau dalam di buku saya juga ada itu. Zona nyaman itu killer. Orang yang berada di zona nyaman, dia tidak akan pernah nyaman gitu. Kenapa? Karena seputarnya akan berubah. Perubahan inevitable akan terjadi. Dia berada di zona nyaman artinya nggak ada perubahan gitu aja, atau udah nyaman dia di situ. Ya, karena ini orang-orang yang akan tergulung. Sekarang dia mengganggu. Akibat dia mengganggu itu akan menimbulkan, itu adalah aksi dari dia kan, itu kan pasti akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Nah, sekarang orang yang terkena aksi itu, misalnya saya ada tim saya misalnya, kita harus berubah ke sini karena kondisi mengharuskan kita berubah untuk survive. Itu namanya kita mengambil kendali, kita mengendalikan hidup kita. Tapi dia nggak mau gitu misalnya, oh saya udah nyaman seperti ini. Nah, bagi dia sendiri itu kan kontrolnya ada di dia ya. Tapi sebagai saya punya kontrol untuk mengendalikan hidup kita dengan adanya orang ini dalam kehidupan saya. Apa yang saya pilih gitu? How I can take control? Apakah saya serahkan hidup saya dengan orang yang tidak mau ikut seperti itu? Atau saya putuskan bahwa oke, that's not a team yang saya inginkan, pilihan saya banyak. Bisa saya ajak dia, bisa saya inspirasi dia, bisa saya ajar dia, bisa saya sadarkan dia, dan lain-lain. Atau bisa saya keluarkan dia dari tim saya. That's how I control my life. Kita nggak bisa ngontrol orang, tetapi orang itu kalau dia mau mengontrol hidupnya, ya dia lakukan hal sama. Kalau saya mau di zona nyaman terus, maka hidup saya akan digulung. Orang nggak akan menemukan added value pada saya karena value yang saya bring ke dalam kehidupan udah out of dated, udah nggak laku. Sekarang value-nya dicari orang bukan kayak gitu, tapi value yang lain. Kalau saya masih mau memberi value dan memberi impact dalam kehidupan, maka saya harus menyesuaikan gitu. Itu adalah area orang itu untuk mengontrol dirinya, tapi bagi orang yang terimpact oleh sikap orang itu kita punya pilihan-pilihan. Jadi that's take control atau ngambil kendali hidup itu adalah pilihan pribadi seperti dari tadi saya sebutkan ya. Kita nggak bisa ngikutin orang, tidak bisa membiarkan orang yang membuat hidup kita menderita, sengsara, sukses atau tidak. Kita harus menentukan sendiri kayak kesuksesan dan kebahagiaan atau kepuasan hidup kita. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Dokter Andi. Gimana Dokter Andi, mudah-mudahan menjawab. Oke, Coach, kayaknya sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, kita akan jawab satu pertanyaan lagi dari chat inbox. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Joni Saputra. Peran sosial di lingkungan sekitar terhadap apa yang kita lakukan jika kita mengedepankan personal self, apakah membawa dampak terhadap kehidupan sosial dan bermasyarakat? Maksud pertanyaannya gini, Coach. Ketika dia terlalu memegang kendali dan semua bisa, apakah itu cenderung arogan dan selfish gitu? Itu maksudnya seperti itu. Oke. Jadi kalau terima kasih ya, pertanyaan bagus banget ya. Seperti kita bilang tadi bahwa dorongan orang hidup itu adalah puas. Ya, itu adalah kebahagiaan sejati.
Apakah dia puas ketika orang tidak melihat atau dia tidak memberikan added value pada orang lain? Apakah itu memberi dia kepuasan? Kalau dari penciptaan kita, bukan, karena kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita puas sendiri atau mendapatkan apa yang kita mau sendiri, itu tidak akan memberi kepuasan hidup. Percayalah itu. Percayalah. Misalnya nih, kita injek kiri kanan, jitak depan belakang untuk sukses. It won't give us a sense of satisfaction yang lebih sifatnya menenangkan, yang calm ya. Jadi kalau kita bilang itu adalah hidup itu sekarang mah udah banyak banget yang terdiri dari body, mind, and soul, and spirit sebenarnya. Itu harus balance semuanya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bisa nih sukses menurut kita, sementara menurut orang enggak, atau sementara orang mencibir, itu pasti akan ke-reflect kan? Apakah kita senang gitu diomongin orang? Apakah itu memberikan kebahagiaan sejati? Apa itu memberikan ketenangan dan kedamaian? Itu pertanyaan ada pada diri kita lagi. Yang jelas, orang-orang selfish itu akan hurt themselves at the end of the day. Itu udah pasti. Kenapa? Kenapa? Karena kita diciptakan begitu gitu. Kita diciptakan untuk bisa membawa sesuatu untuk mencapai hidup yang bahagia, yang hakiki gitu. Kita bisa membawa sesuatu di dalam hubungan horizontal kita, bukan mengambil saja tapi give value, bukan get value gitu. Give value itu yang membuat kita puas. Gitu. Jadi mungkin ini jawabannya tuh agak abstrak ya, tetapi when we talk about being happy, being content, itu memang beyond material. Ya, karena itu adanya di core being kita, di dalam apa namanya? State of soul kita gitu. Jadi kalau kita berniat untuk arogan, maka ya akan munculnya arogan. Kalau kita mengatakan bahwa saya ini mau menunjukkan bahwa saya hebat gitu, instead of ini adalah yang terbaik yang bisa saya berikan kepada kalian, apapun reaksi orang it doesn't matter gitu. Gitu. Dan hanya kita yang tahu. Gitu. Jadi kuncinya self awareness itu adalah jujur pada diri sendiri, sadar diri, jangan halu. Ya, sebenarnya kita egois, kita selfish, tapi kita bilang bahwa kita itu mikirin lo. Hanya kita sendiri yang tahu. Bukan orang lain yang menentukan kamu tuh punya self awareness, bukan kita sendiri yang memiliki self awareness atau tidak. Nah, disinilah kita pegang kendalinya tuh di situ gitu. Nggak ditentukan oleh orang lain hidup kita. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Mungkin kalau kita bisa diskusi lebih panjang itu banyak lah yang bisa kita lakukan exploring lebih dalam diskusi ini ya. Jadi bisa lebih banyak dialog instead of hanya question and answer. Jadi karena apapun itu kita bisa lebih memahami dengan banyaknya dialog gitu ya. Oke, mungkin gitu. Luar biasa, terima kasih Coach. Perlu diketahui banyak sekali nih chat inbox pertanyaan. Tapi sebelum itu, supaya kita punya kenang-kenangan, kita mau foto bareng-bareng dulu. Oke, boleh mitra QR untuk buka on cam. Nanti Mbak Zaima akan memberi aba-aba untuk kita ambil foto. Siap, Mbak Zaima? Oke, sudah siap ya. Akan saya foto dalam 3, 2, 1. Slide 2. 3, 2, 1. Slide 3. 3, 2, 1. Baik, sudah. Mbak Dita. Terima kasih. Kalau mitra QR bersedia agak telat dikit, saya bersedia ya Mbak Bita. Oke. Gimana nih mitra QR? Mau dilanjut? Lanjut. Nah, mungkin kita masuk lagi ke sesi berikutnya adalah tetap di sesi diskusi dan pertanyaan. Untuk mitra QR yang ingin seperti Mbak Briliana tadi untuk mempertanyakan langsung pertanyaannya, boleh raise hand ya. Tapi sementara ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya baca dari kolom inbox dulu ya, Coach ya, sambil nunggu yang raise hand. Oke. Saya Anissa Lutfi, izin bertanya apakah benar sifat perfeksionis dapat menjadi penghalang dalam upaya pemberdayaan diri?
Coach, silakan Coach. Luar biasa ini pertanyaannya. Siapa yang nanya? Anissa Lutfi. Anissa, oke. Hah, oke. Sifat perfeksionis itu sebenarnya akarnya adalah self-limiting belief, yaitu self-limiting belief yang paling major itu biasanya itu adalah fear, self-doubt, dan juga helplessness gitu ya. Jadi rasa nggak berdaya. Kenapa orang perfeksionis? Karena dia takut sekali dinilai tidak perfect, dinilai tidak baik, tidak yang terbaik, sehingga dia setengah mati melakukannya. And ini adalah reality yang saya pernah mengalaminya. Dan itu adalah penyakit kalau saya bilang. Penyakit. Dulu tuh saya ingat banget ya. Udah kerja nih dari pagi sampai pulang ke rumah malam, terus terutama di masa-masa ketika si Mbak ART pulang kampung ya pas lebaran dan lain sebagainya. Itu saya bisa kerja ngeberesin rumah itu sampai jam 2 pagi. Karena ya nggak mau ngelihat ada piring kotor di sink, nggak mau, pokoknya semuanya harus perfect. Di pekerjaan apalagi, kalau misalnya yang dibutuhkan data itu cuma 5, saya bisa come up dengan 100 dan saya pengen saya siap. That's perfection. Kenapa? Karena saya takut orang menilai saya, wah cuma segitu doang. So that's muncul juga karena self doubt. Saya nggak yakin gitu loh bahwa apa yang saya 5 itu tuh udah the best, udah yang terbaik. That kind of thing. Jadi kalau dibilang kalau begitu, kalau kita udah tahu bahwa perfectionist itu adalah akarnya adalah self-limiting belief, of course itu sangat disempowering. Sangat disempowering. Kita ingat tadi ya, yang victim mentality, kita harus merubah menjadi hero, itu adalah dengan merubah self-limiting belief menjadi belief on our potential. Jadi kita tidak perlu menjadi perfeksionis. Perfeksionis itu adanya di sini gitu. Lain ya, kalau saya melakukan yang terbaik, mencoba melakukan yang terbaik. Tapi tanpa perfeksionis, merasa ada mentalitas perfeksionis gitu, di mana sakit kalau nggak perfect. Orang perfeksionis itu mereka cuma punya nilai 0 atau 10, nggak ada nilai 6, nilai 8. Bagi dia 8 itu 0. Kalau saya tidak juara 1, maka saya tidak juara gitu. Itu perfeksionis. Jadi teman-teman ketika mengatakan perfeksionis harus paham juga apa maksudnya. Orang perfeksionis tidak menerima posisi kedua. Dia kalau tidak juara 1, maka dia tidak juara. Padahal kan ada juara 2, juara 3. Bagi orang yang tidak perfeksionis, alhamdulillah saya itu nomor 6 gitu. Lumayan dapat nomor daripada enggak. That kind of thing. Ya, jadi itu akarnya banyak kok kita bahas secara psikologis, tetapi untuk memberi jawaban, yes, perfeksionis itu salah satu penghalang kita untuk maju. Karena kita akhirnya terlalu burn out, fokus kepada satu hal, saking perfeksionisnya sehingga hal-hal lain kita jadi susah menyeimbangkannya, dan itu kembali lagi akan menghalangi pemenuhan kebutuhan eksistensi kita sebagai manusia yang makhluk sosial, makhluk pribadi, dan juga makhluk spiritual gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Jose di Jakarta. Pertanyaan gini, Coach. Kalau di tempat kerja kok sepertinya mereka-mereka yang selfish, otoriter banyak memaksakan kehendaknya. Susah diajak kerjasama, kecuali memang bila ada keuntungan dari dirinya dan susah berbagi ilmu. Jadi itu seperti apa, Coach? Oke. Maksudnya gimana nih? Bentar. Itu yang terlihat sukses. Jadi gimana? Banyak memaksakan kehendaknya, susah diajak kerjasama, kecuali apabila ada keuntungan untuk dirinya. Susah berbagi ilmu, itu yang terlihat sukses dan terlihat sebagai karyawan atau leader yang diperlukan. Gimana, Coach? Oke. Good question. Yang bilang dia sukses, yang melihat dia sukses siapa? Lingkungan. Saya pernah, kita kan yang lihat dia sukses kan ya. Saya honestly saya pernah di interview lama lah, sebagai ini juga turning point dalam hidup saya. Ketika saya di interview dibilang apa kunci suksesnya Ibu? Saya sempat kaget loh, saya nggak ngerasa sukses, kok orang lihat saya sukses ya. Itu pertanyaan buat saya. Jadi pertanyaan buat diri saya jadinya. Jadi sebenarnya kalau orang melihat saya sukses, sementara saya tidak merasa sukses, sehingga saya kesulitan menjawab pertanyaan itu.
saya jadi berpikir, jadi sebenarnya sukses menurut saya itu apa? Nah, sukses menurut kita itu yang penting buat kita kan. Kalau misalnya sukses menurut kita adalah seperti apa yang terlihat didemonstrasikan oleh orang itu, dan itu benar, maksudnya itu benar-benar sukses yang hakikinya, yang sudah dengan self awareness bahwa memang itu yang kita inginkan sebagai bentuk sukses, then find out gimana caranya bisa sukses seperti dia, rather than kita sibuk menyibukkan diri kita untuk mengontrol realitas yang nggak ada bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita. Apakah kita akan sakit hati? Pilihan kan, sakit hati nih, ngiri gitu nih orang padahal dia nggak baik, tapi kok dia sukses tuh saya iri gitu. So what? Kalau kita iri, kita mau jadi victim bahwa kita nggak sukses, atau mau apa nih? Apa tujuan kita untuk mengetahui itu? Kalau misalnya sukses menurut kita adalah seperti itu, gitu. So is that really what we want? Kalau iya, dan cari tahu. Gimana caranya kita bisa seperti itu, gitu. So kita dalam mengambil kendali dalam hidup, kita nggak terlalu diatur, bukan nggak terlalu, seharusnya tidak diatur oleh realitas yang dimana memang banyak sekali terjadi hal-hal yang nggak fair menurut kita. Tetapi apakah kita mau jadi victim ketidakfairan itu, atau kita mengambil kendali hidup kita dan kita berbahagia dengan hidup kita dan puas dengan hidup kita, apapun itu. Nah, kita yang nentuin. Mungkin jawabannya itu karena at the end of the day banyak sekali akan terjadi hal-hal yang menurut kita enggak di luar apa istilahnya, keadilan atau rasa yang kita sukai dan lain sebagainya. Tapi kita mau apain? It's beyond our control gitu. What can we control adalah hidup kita. How we control hidup kita yang tadi itu. Mulailah dari mainnya kita, milikilah purpose dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa mengontrol hidup kita. Biarin aja hidup orang lain atau bagaimana, it's not our control gitu. Itu mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Jose. Itu Pak Jose. Sepertinya waktu kita sudah mepet, tapi mungkin satu pertanyaan lagi, Coach. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Habisin juga nggak apa-apa Mbak Bita, kalau misalnya apa namanya mitra QR bersedia, saya nggak apa-apa, kita habisin aja. Mungkin kalau ada yang komen atau apa, monggo aja, nggak apa-apa. Udah nih, nanti yang komen juga ada. Ya, saya bacain satu lagi dari Surya Davana. Bagaimana mengatasi rasa kurang percaya diri dalam mengambil setiap keputusan, setiap masalah. Karena kita tuh selalu dihantui perasaan ragu-ragu. Perasaan ragu-ragu. Nah, ini perlu dicari root cause-nya apa? Ragu-ragunya kenapa? Apa yang buat kita ragu? Biasanya balik lagi tuh. Either kita apa namanya takut salah ambil keputusan, ya. Nah, atau kita kurang persiapan atau kurang melakukan eksplorasi keputusan apa yang terbaik. Ingat tadi ya yang model itu, kita reflect, kita set, kita explore apa sih actionnya, dan kemudian itu akan mempengaruhi dari realita kita. Ya, akan mempengaruhi, kita akan track dan itu terus jalan seperti itu. Nah, sekarang apa yang buat kita ragu? Apakah karena kita kurang persiapan atau kurang kurang explore? Ya lakukan eksplorasi. Sehingga kita memiliki banyak view, pilihan-pilihan yang tersedia apa, dan menurut kita yang terbaik itu yang mana. Nah, menurut kita yang terbaik yang mana itu tergantung lagi kepada goals kita, kepada purpose kita. Banyak pilihan, bisa nih ada orang yang menjahati saya, tidak fair kepada saya. Pilihan saya adalah saya juga kembali memperlakukan dia tidak fair, atau apa? Atau saya ignore dia, atau saya nasihati dia, atau saya lanjutkan hidup saya, tidak mempedulikan dia. Itu banyak pilihan. Dan eksplorasi itu adalah salah satu yang membantu kita dalam membuat keputusan yang terbaik. Tetapi keputusan yang terbaik itu, menentukan ini terbaik, ini tidak terbaik, itu kembali lagi tergantung kepada purpose kita. Nah, dengan purpose yang tadi saya sampaikan, kita tuh nggak takut lagi mengambil keputusan karena kita tahu gitu, kita sudah melakukan yang terbaik dan bahwa intention kita adalah yang terbaik. Bila ternyata keputusan kita itu tidak cukup baik, so what? Ulang lagi.
Fix Hmm. it. That's life. Makanya kita jadi tahan banting gitu. Kalau kita tahan banting, maka kita nggak akan takut mengambil keputusan apapun, kita nggak akan takut. Kita sangat menjadi courageous. Tanpa adanya rasa keberanian diri itu, kita akan semua akan ngikut itu. Nggak akan berani ini, nggak akan berani itu, apapun, apakah itu ragu-ragu, apakah itu perfeksionis. Kalau kita lihat si Passion itu tadi, ada dia takut, apakah dia mampu? Belum tentu, tapi dia at least dia lakukan itu gitu. Itu adalah mentalitas seorang winner gitu, yang kita take ownership dalam hidup kita, take charge. Kita nggak membiarkan penghalang itu ada di tengah jalan, dan intentionnya bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi juga untuk orang lain gitu. Jadi kalau dia coba-coba terus dia kelelahan, terus dia salah, harusnya nggak pakai alat itu tapi pakai alat yang lain, so be it, keep trying gitu. So that's courageous. Itu kita butuhkan. Itu salah satu aspek dalam berani mengambil kendali hidup. Karena kalau kita takut-takut terus ya kita, ya itu kembali lagi jadi victim ya. Jadi takut pada penguasa, korban pada ini dan itu sebagainya. Intinya Gitu. berani aja dulu ya Coach ya, ambil aja dulu. Ya berani tapi juga nggak berani apa sembrono ya. Ikutin itu tadi. Kita tahu pasti diri kita siapa, kita tahu tujuan kita apa, kita sudah explore semuanya. Ya udah, apalagi yang buat kita takut gitu. Betul. Oke? Ya. Oke Coach, ini ada komen dari Agustina Sinta Dewi. Ya. Coach Nurleli emang the best banget, keren banget paparannya. Banyak manfaat untuk sesama katanya. Barakallahu Coach katanya. Kasih. Gimana Coach? Mau ada satu pertanyaan lagi? Boleh. Pokoknya tergantung mitra QR. Saya kalau yang mau live monggo, tapi saya bersedia untuk menjawab semua pertanyaan. Oke, saya coba baca ya dari inbox Coach. Bagaimana Coach menggambarkan pengalaman atau langkah konkret yang telah Coach ambil untuk meningkatkan rasa percaya diri dan penguatan diri bagi diri pribadi Coach sendiri? Waduh. Pertanyaan dari Coach nih, dari Intan. Waduh, nggak apa-apa ya buka Wulandari. mudah-mudahan nggak pada tidur dengan pengalaman. Saya coba. Jadi that's a very good question ya. Sebenarnya hidup saya relatively kalau menurut ukuran orang, ukuran rata-rata lah ya, dianggap sukses. Apapun itu ukurannya ya. Karena saya karir oke, maju, keluarga oke ya, tenang-tenang, teman-teman banyak, kelihatannya sempurna. Tetapi sebenarnya saya itu cukup lama mengalami kegelisahan, cukup lama. Kegelisahan yang karena saya orang yang cukup berani dan cukup pede, cukup pede saya sebenarnya, itu saya jadi berani mengambil langkah-langkah ekstrim. Jadi contohnya ketika saya kerja, saya merasa ini kayaknya nggak benar nih, saya keluar gitu, berani saya, karena saya tahu potensi saya ada. Kenapa? Itu kalau dipikir-pikir, karena saya selalu ingin melakukan yang terbaik, sifat perfeksionis saya tadi mungkin ya, selalu ingin melakukan yang terbaik dan mendapat pengakuan bahwa saya memang so-called termasuk yang terbaik lah ya, sehingga pengakuan seperti itu memberi saya rasa percaya diri bahwa oke, ternyata saya mampu gitu, dilalah seperti itu. However, tapi saya tetap merasa ada yang hilang, ada yang missing dari hidup saya, nggak tahu apa, sehingga seringlah kegelisahan itu, sehingga sampai suatu saat saya kebetulan ya terekspos dengan coaching. Di situ saya mengalami yang namanya peningkatan self awareness yang selama ini saya nggak tahu apa yang hilang. Kenapa? Karena saya nggak tahu secara sadar tujuan hidup yang saya yakini itu apa. Saya nggak tahu secara sadar. Cuman ada terasa, karena manusia udah dibentuk oleh pencipta bahwa kita tuh punya gitu, harus punya tujuan. Kalau enggak kita tuh gelisah nggak jelas gitu. Nah, baru saya tahu bahwa tujuan hidup saya adalah, yang saya yakini adalah saya harus memberi manfaat. Artinya hidup saya harus bermanfaat. Setiap waktu yang saya berikan harus bermanfaat. Setiap effort yang saya berikan dalam interaksi itu harus bermanfaat gitu. Sedangkan kegelisahan saya muncul kenapa? Karena saya tuh
saking pengen the bestnya atau perfectionistnya, kerja itu dari pagi sampai pagi, boleh dibilang kayak gitu. Saya sering loh nginep di airport, terbang kemana gitu, karena pulang lagi ke rumah itu hanya buang waktu, saya nginep di airport karena besoknya harus terbang lagi kemana. That's my life. Nah, dan itu banyak wasting. Manfaat yang saya kasih itu ternyata enggak manfaat gitu. Kerja di kantor itu mungkin 20%. Ini saya enggak, saya tidak mencoba mempengaruhi orang untuk seperti saya ya. Mungkin hanya 20% yang manfaat, sisanya itu dealing dengan nonsense gitu. Itu yang buat saya gelisah. Makanya saya mengambil keputusan untuk stop that. I just want to do what I think impactful. Makanya saya keluar dan saya melakukan ya hal-hal kayak gini. Dan ini sangat memberi kepuasan pada saya. Uangnya nggak banyak ya dibandingin kalau saya zaman dulu. Wah, itu gaji kita kan tinggal diam aja, nggak kerja, sakit juga gajian gitu ya. Fasilitas banyak. Tapi that's even better for me. Nothing missing gitu. Nah, ini dia hidup. Nah, kepercayaan diri, tadi pertanyaannya, itu juga muncul dari situ. Ketika saya tahu apa yang saya mau, maka saya pede aja. Saya drop semuanya, karir yang menurut orang adalah sukses, tapi menurut saya bukan itu yang sukses. So, it's again back to your purpose. Ketika kamu punya purpose yang jelas, maka kamu akan lebih confident ngejalanin hidup gitu. Dengan apapun yang kamu mau, karena adanya self-awareness tadi yang mencakup juga kita paham yang kita mau, kita paham yang kita mampu. Sehingga kita memberi manfaat itu sesuai kemampuan kita. Saya mungkin nggak bisa memberi manfaat seperti Dr. Andi memberi manfaat buat orang lain, tetapi saya memberi manfaat seperti yang saya mampu aja gitu. So that's give me more fulfilling and meaningful life. Itu sih, nothing missing gitu. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya, karena ini pribadi banget, tetapi mudah-mudahan memberi inspirasi dan ya memberi inspirasi buat orang supaya nggak takut gitu untuk berbuat sesuatu kalau kita betul-betul menemukan purpose kita. Oke. Coach, masih banyak sekali, mungkin kita jawab satu lagi ya Coach ya. Oke. Oke, kamu udah pengen pulang ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di inbox akan dijawab, kita pasti akan jawab, nanti dikirim jawabannya. Ini ada satu lagi dari Desma Ayu Lestari, penting banget ini. Apa sih dampak dari membandingkan diri dengan orang lain terhadap proses self empowerment? Kita kadang-kadang namanya manusiawi ya, kita ngelihat orang lain insecure, kok dia udah di sini ya, kita udah di sini ya gitu. Ya manusiawi sekali. Itu gimana Coach? Dampaknya terhadap self empowerment ketika kita membandingkan diri terus kita insecure jadi. Oke. Nah, itu dia tuh. Kalau kita membandingkan diri, sorry ya, saya bottom line membandingkan diri itu nggak jelek. Asal tujuannya jelas gitu. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kita mencari goals, identity kita mau seperti apa sih? Sometimes itu terlalu abstrak buat kita, karena kita melihat diri kita sendiri kan. Nah, gimana kita caranya? Ya kita lihat orang lain yang kita kagumi, yang kita pikir, oh aduh ini orang hebat banget ya, apa sih karakternya dia? Nah nah saya pengen seperti itu adalah goal saya. Nah dengan goal seperti itu ya kita misalnya goalsnya masih di Bogor, masih di Jakarta kan banyak yang harus kita jalani. Tapi ketika menjalani dari Jakarta kita ke tol dulu, dari tol kita kemana gitu, itu kita udah lebih mantap karena jurus tujuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membandingkan diri dengan orang lain adalah untuk mengukur kehebatan kita, nah itu kita sering kebanting di situ. Karena di atas langit ada langit. Gitu. Di atas langit pasti ada langit. Nah, dan itu kita menjadi victim dari situasi gitu. Ya kan, karena ada orang lain seperti itu, maka saya menjadi seperti ini. Kan harusnya nggak begitu. Karena orang lain lebih hebat dari saya, maka saya menjadi jelek. Kan begitu kalau pembandingannya adalah begitu ya. Ada pembandingan antara untuk mengukur kehebatan gitu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menciptakan goals, aduh saya pengen seperti itu dan itu menjadi goal saya, harusnya itu menjadi inspirasi, bukan menjadi apa tadi dibilang mengurangi rasa percaya diri gitu atau minder dan lain sebagainya. Balik lagi tujuan, balik lagi ke situ. Action kita, cara pandang kita dan lain sebagainya itu tergantung semua ke situ.
Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Luar biasa. Sepertinya waktu juga yang membatasi dan memisahkan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan nanti semua pertanyaannya kita akan jawab dan kita pasti jawab. Coach, sebelum ditutup mungkin ada kata penutup dari Coach Nurleli, closing statement-nya Coach. Aduh, gitu ya. Oke, kalau saya sih mungkin berpikirnya gini ya, berhentilah berpikir atau memiliki mentalitas sebagai victim kalau mau mengendalikan hidup, dan mulailah memiliki mentalitas sebagai hero atau winner ya dalam hidup ini. Milikilah purpose, tingkatkan self awareness, berbuat baiklah, bersyukurlah, dan juga hargai diri dan orang lain ya. Dan mudah-mudahan di balik ujung rainbow itu ada gunungan emas buat kita. Amin. Saya lah itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Bita. Terima kasih. Demikianlah acara QR Talk malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan mitra QR yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai self-empowering dapat dibaca di buku yang ditulis oleh Coach Nurleli berjudul I'm in Charge yang akan segera terbit. Jadi jaga tanggalnya ya. Untuk perbaikan QR Talk ke depannya, kami sangat menghargai kesediaan mitra QR untuk dapat memberikan feedback terhadap acara QR Talk ini melalui link terlampir di chat box. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, karena keterbatasan waktu malam ini, mitra QR dapat menuliskan pertanyaannya pada link barcode feedback yang tersedia yang nantinya akan ditanggapi. Telah disediakan souvenir menarik bagi pemberi feedback. Untuk e-sertifikat dan materi webinar akan dikirimkan langsung melalui email, dan untuk rekaman video webinar akan disediakan link dalam bentuk G Drive sehingga dapat diunduh langsung. Jangan lupa terus ikuti QR Talk dan juga jangan lewatkan pelatihan-pelatihan terkait topik diskusi malam ini atau coaching atau lainnya dari QR. Mungkin ada tambahan, Mbak Bita. Kalau untuk pertanyaan terbaik ya ada diskon untuk ikut program pelatihan. Oke. Untuk pertanyaan terbaik nanti kita akan memberikan diskon sampai 20% ya Coach ya untuk pelatihan coach sertifikasi ya. Ya. Oke. Ikuti juga informasi-informasi lain dari QR melalui website dan sosial media QR. Akhir kata, semoga apa yang sudah dibicarakan dalam acara ini dapat menjadi ilmu baru dan penyemangat serta inspirasi untuk terus maju bagi para mitra QR. Reach Beyond Limits, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitra QR, terima Halo kasih semua. atas partisipasi.